Pemirsa podcast Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dimanapun berada, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo buddhaya dan salam harmonis. Selamat berjumpa dalam edisi podcast kali ini, dan pada podcast kali ini kita mengundang Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Dr. Gede Rasben Dantes, ST, MTI, Sarjana Teknik dan Magister Teknik Informatika. Betul Teknologi Pak? Informasi. Teknologi Informatika. Selamat siang Pak Wersatu. Siang Pak Dekan. Semoga sehat dan penuh semangat dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Rektor 1 yang tentu amat berat saya kira. Ya. Pak Wersatu, sebelum bincang-bincang lebih lanjut, kita mungkin pemirsa ada yang ingin lebih tahu tentang Pak Wersatunya itu. Walaupun sesungguhnya hampir semua pemirsa barangkali sudah kenal gitu, secara umum, tetapi secara detail barangkali belum, dan tentu pemirsa saat ingin tahu itu. Kalau boleh, tanggal lahir Pak Wersatu? Saya lahir 46 tahun yang lalu. 46 tahun yang lalu. Pak Dekan, tepatnya 21 Februari 1975. 1975. Masih sangat muda untuk ukuran seorang eksekutif seperti ini. Tentang pendidikan Pak Wersatu, jadi biasanya sih pemirsa pasti ingin tahu pendidikan, sejarah pendidikan lah, atau riwayat pendidikan seorang tokoh yang memang dia ingin ketahui lebih banyak. Silakan. Oke, saya lahir di Sibang, desa kecil saya kira, dan desa ini penghasil bunga gitu ya. Saya lahir tahun 75. Nah, kebetulan orang tua bertugas di Singaraja, tahun 76 sudah diajak saya ke Singaraja, sehingga hidup atau pendidikan saya sepenuhnya ada di Singaraja, Pak Dekan. Dari TK, SD, SMP, kemudian SMA. Saya lulus di SMA 1 tahun 1993. Kemudian TK sampai SMP saya ada di sekolah laboratorium miliknya Undiksa saat ini, dan saya sangat mengidamkan sebenarnya sekolah lab ini kembali kepada prestasinya pada saat zaman saya sekolah dari TK sampai SMP. Kemudian setelah saya lulus SMA tahun 93, dan sebenarnya informasi tentang sekolah dan lain sebagainya itu saya dapat dari kakak-kakak kelas alumni dari SMA. Jadi setiap tahun mereka datang ke sekolah. Nah, saya berharap juga mahasiswa Undiksa melakukan hal yang sama, kembali ke sekolahnya masing-masing untuk memberikan informasi tentang Undiksa kepada adik-adik kelas. Sehingga saya melanjutkan ke ITB kebetulan tahun 93, saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Saya lulus tahun 97 akhir, kemudian saya bekerja di industri Pak Dekan. Jadi 97 saya lulus, 98 sampai 99 saya kerja di Krakatau Information Technology. Itu anak perusahaannya Krakatau Steel, salah satu BUMN yang dimiliki oleh Indonesia, dan bergerak di core bisnisnya adalah baja. Nah, saya bekerja di situ 1 tahun, kemudian pindah ke tempat lain. Saya pindah ke PT Teak Elektronik Indonesia, yaitu perusahaan Jepang, ada di Batam. Jadi saya 1 tahun di sana, kemudian saya pindah lagi ke Singapura pada saat itu dari tahun 2000 sampai 2004. Jadi sekitar 4 tahun saya di Singapura. Saya kerja di salah satu perusahaan yaitu GAL Technology. Nah, saya bergerak di bidang teknologi informasi, khususnya adalah di Enterprise Resource Planning System namanya. Nah, setelah itu baru bergabung dengan Undiksa di tahun 2004 sampai saat ini, jadi sekitar 16 tahun. Nah, setelah itu baru sekolah lagi.
Jadi pada saat itu zaman saya menjadi dosen di sini itu syarat minimalnya S1. Ya. Berbeda dengan sekarang syarat minimalnya S2. Nah, setelah saya bergabung dengan Undiksa, saya melanjutkan studi ke S2 di Universitas Indonesia. Saya mengambil teknologi informasi. Kemudian di 2006 saya sekolah, kemudian saya lulus di tahun 2007, satu setengah tahun saya di S2. Kemudian melanjutkan lagi studi S3-nya di Universitas Indonesia 2008 sampai 2012. Nah, kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan sandwich program di Indiana University of Pennsylvania untuk menyelesaikan riset saya selama 6 bulan. Karena di situ adalah beberapa expert di bidang yang saya teliti. Nah, sehingga Universitas Indonesia melalui kementerian pada saat itu memberikan pendanaan untuk saya riset di Indiana University of Pennsylvania. Nah, itu kira-kira perjalanan untuk background pendidikan saya, Pak Dekan. Dan sekaligus pekerjaan saya kira sudah. Pekerjaan benar ya. Cuma kalau boleh saya pesan satu, Pak Dekan, jadi mungkin karena saya lebih dulu menapak di dunia ini, dan saya setiap 1 tahun pindah. Jadi 1 tahun saya di Krakatau Steel, pindah lagi ke perusahaan lainnya. Jadi pada saat itu saya berpikir bahwa finansial adalah prioritas utama dalam hidup. Sehingga saya mencoba untuk mencari pekerjaan yang memberikan saya penghasilan yang layak. Kemudian di Krakatau Steel saya setahun, kemudian ada yang menawari gaji lebih tinggi, pindah lagi saya. Kemudian terakhir saya di Singapura 4 tahun, ya saya kira mungkin di situ saya berpikir bahwa ini penghasilannya cukup gitu ya. Dan saya cukup lama di sana. Dan setelah saya kembali ke Undiksa, saya melihat bahwa finansial bukan segala-galanya. Jadi uang bukan segala-galanya, tetapi yang utama adalah waktu. Jadi di Singaraja setelah saya bergabung dengan Undiksa, saya memiliki waktu yang cukup banyak dengan keluarga. Saya mengantar anak saya sekolah, kemudian pulang kerja pun saya masih ketemu anak, ketemu keluarga, bisa bermain bersama, bisa belajar bersama. Saya kira itu adalah kualitas hidup. Jadi quality of life gitu ya orang bilang ya. Dan itu adalah hal yang paling utama dalam hidup saya kira. Nah, mudah-mudahan yang lain tidak melakukan hal yang sama. Jadi untuk mencari pekerjaan yang paling pertama adalah kenyamanan. Lingkungan yang nyaman, pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, saya kira yang lain akan mengikuti Pak Dekan. Luar biasa Pak Wersatu. Kalau saya telusuri latar belakang pendidikan Pak Wersatu mulai dari S1, S2 dan S3, tak satu pun yang kependidikan Pak Wersatu. Tetapi sekarang Pak Wersatu adalah menjabat Wakil Rektor di bidang akademik dan kerjasama di satu perguruan tinggi yang mandat utamanya adalah kependidikan. Ini bagaimana Pak Wersatu melihatnya? Saya kira Pak Dekan, kemudian saya mungkin dan teman-teman dosen semua bergabung dengan Undiksa, kita sebagai tenaga pendidik, yaitu dosen, yang cita-cita atau tujuan akhir kita adalah mencapai jabatan akademik tertinggi, yaitu guru besar saya kira. Nah, tetapi apa yang kita emban saat ini, kebetulan saya di Wakil Rektor 1, kemudian Pak Dekan juga dan teman-teman yang lain yang mendapat tugas tambahan, saya kira itu adalah amanah yang harus kita lakukan. Dan untuk mengelola, jadi kita semua ini yang kebetulan sekarang diberikan kepercayaan oleh teman-teman sebagai rektor, sebagai wakil rektor, sebagai dekan, direktur dan lain sebagainya sampai koordinator program studi, adalah kepercayaan dari teman-teman semua dan amanah. Dan saya kira kalau prinsip saya adalah kita melakukan sebaik-baiknya.
dengan kemampuan kita. Nah, kalau mengelola sebuah organisasi, sebuah universitas, berarti di situ ada leadership yang harus kita tonjolkan kepada teman-teman semua. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Kemudian yang ketiga adalah saya melihat bahwa kita harus bekerja dengan hati. Jadi compassion kalau orang bilang, dan berusaha untuk merangkul teman-teman kita sebanyak-banyaknya. Tetapi keterbatasan kita sebagai manusia, sejauh manapun kita melebarkan tangan, tidak semua orang bisa kita rangkul. Betul. Yang penting niat kita adalah baik, niat kita tulus untuk membangun organisasi atau lembaga itu. Nah, khususnya di universitas, saya kira setiap orang berpikir akan membangun universitas ini, siapapun yang akan menduduki jabatan itu, saya berpikir bahwa mereka akan membawa universitas ini ke arah yang lebih baik. Saya kira. Nah, oleh karena itu, dan kita pun tidak bisa bekerja sendiri. Saya banyak belajar dari teman-teman yang lain, termasuk Pak Dekan, Pak Rektor, dan teman-teman yang lain, bagaimana kita bersama-sama untuk membangun universitas ini. Nah, entah itu dia dari bidang keilmuan kependidikan, bidang keilmuan non kependidikan, saya kira untuk memanage sebuah organisasi yang utama seperti yang saya sampaikan tadi, leadership, kemudian bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita bisa merangkul teman-teman yang lain, kemudian melangkah bersama dengan arah yang sama, saya kira. Saya kira itu Pak Dekan. Kemampuan leadership Pak WR1 yang Pak tunjukkan sejak sebelumnya mulai jadi wakil dekan 1 saya kira sampai menjadi wakil rektor 1 itu, kira-kira ada kontribusinya enggak latar belakang pendidikan yang Pak WR1 dapatkan dari S1 sampai S3, atau itu satu kemampuan autodidak Pak WR1 untuk menjadikan diri Pak WR1 sebagai leadership yang baik di Undiksai? Saya kira kalau leadership, komitmen, kalau misalnya kita melihat bahwa 21st century skill gitu ya, ada collaboration, communication, analytical thinking, kemudian ada creativity, compassion, kemudian computational thinking. Saya kira itu adalah soft skill sebenarnya. Dan kalau kita melihat soft skill itu adalah karakter. Nah, karakter itu tidak bisa dibentuk dalam 1-2 tahun. Tidak bisa dibentuk melalui pendidikan formal sebenarnya. Dan karakter itu adalah bawaan kita. Kemudian yang kedua adalah bisa dibentuk, dan saya melihat bahwa pendidikan yang utama semasa kita hidup ini adalah pendidikan keluarga, Pak Dekan. Jadi keluarga akan membentuk kita untuk menjadi karakter yang baik atau karakter yang tidak baik, dan itu role modelnya ada di sana. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa mungkin anak-anak atau adik-adik mahasiswa, kemudian semua masyarakat secara umum, bahwa dalam pendidikan formal itu saya kira kita perlu melakukan hal-hal lain ya, di luar kegiatan-kegiatan formal perkuliahan, yaitu untuk membangun soft skill kita atau karakter kita melalui organisasi, kemudian melalui sosialisasi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, di situ kita banyak belajar. Jadi kita ini kan makhluk sosial, saya kira ya Pak Dekan ya. Saya melihat bahwa orang-orang yang memiliki akademik intelektual yang tinggi belum tentu dia akan berhasil pada saat dia berada di lapangan kerja, karena mereka harus bekerja sebagai sebuah teamwork. Mereka harus bisa menghargai pendapat orang lain, jadi tidak memaksakan diri dan lain sebagainya. Saya kira itu hal-hal yang utama yang dibentuk. Dan melihat pendidikan karakter ini, saya melihat kalau kita melihat dari grafik ya, sistem pendidikan, nah itu saya sering menyampaikan bahwa pendidikan itu seperti menumbuhkan pohon, Pak Dekan. Jadi bagaimana guru-guru di tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar itu memiliki tanggung jawab dan beban yang sangat berat dibandingkan dengan kita yang di perguruan tinggi. Jadi di sanalah mereka harus membangun karakter anak didik. Artinya bahwa kalau pohon atau tumbuhan, di sanalah peran seorang guru untuk membuat akar tumbuhan itu bisa kuat, kemudian
kemudian batangnya bisa kuat sehingga suatu saat nanti mereka siap menghadapi segala rintangan. Kalau kita ini dosen di perguruan tinggi tinggal siram-siram aja, seperti kita tinggal memberikan knowledge kepada mereka. Nah, dan karakter sudah terbentuk dan tidak bisa kita rubah dengan gampang sebenarnya. Bisa dirubah bisa, tetapi tidak dengan gampang saya kira. Nah, saya kira itu Pak Dekan yang jadi luar biasa Pak WR1, seorang yang tidak sama sekali memiliki latar pendidikan formal di bidang pendidikan, bicara tentang pendidikan dengan luar biasa saya kira. Itu Pak WR1 dapatkan di mana itu sebenarnya? Saya melihat seperti ini Pak Dekan. Saya tadi menyampaikan bahwa pendidikan utama itu ada di keluarga. Tahun 97 saya lulus di ITB. Jadi orang tua kebetulan adalah guru, dosen. Jadi beliau sudah menyampaikan udahlah jadi guru saja, jadi dosen saja gitu ya. Saya selalu berpikir bapak saja mendapatkan uang segitu. Padahal saya ditawari oleh perusahaan mungkin lebih banyak daripada orang tua saya dapat. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi saya masih berorientasi pada finansial. Tetapi secara tidak sengaja sebenarnya dalam diri saya sudah terpatri role model. Saya ingin jadi apa gitu Pak Dekan. Karena orang tua saya dosen, bibi, Pak Man, kemudian sepupu itu banyak jadi guru, ada jadi dosen. Sebenarnya kita ini setiap hari melihat aktivitas mereka. Nah, secara tidak sengaja atau secara tidak langsung sebenarnya dalam subconscious kita itu sudah ada ini pekerjaan suatu saat nanti. Nah, sehingga benar-benar saya tidak punya cita-cita berdiri di depan kelas mengajarkan pada anak-anak. Setelah saya di industri sekitar 7 tahun, kemudian kembali ke institusi akademik, dan saya mencoba untuk mengajar dan saya menyenangi. Nah, itu saya kira ini pendidikan keluarga memiliki peran yang sangat penting. Begitu juga kalau Pak Dekan melihat keluarga dokter, nah itu semua larinya. Hampir sebagian besar mereka lari ke dokter. Bukan dipaksa oleh orang tuanya. Mungkin ada beberapa diarahkan oleh orang tuanya. Tetapi secara tidak sengaja mereka sebenarnya sudah ada role model dalam hidupnya. Nah, saya kira itu yang saya melihat dan mungkin ayah saya merupakan salah satu inspirasi buat saya. Beliau banyak mengajarkan saya walaupun secara tidak langsung. Kemudian ibu, kemudian keluarga yang lain nenek saya. Jadi selalu mengajarkan kita tetapi tanpa kita ketahui. Jadi kalau dulu saya pegang buku, itu nenek saya tidak akan menyuruh saya ngapa-ngapain. Tetapi saudara saya yang lain kalau tidak pegang buku, dia suruh ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C dan lain sebagainya. Nah, nenek saya ini adalah penjual canang. Jadi setiap jam 6 sore mereka kumpulkan semua cucunya untuk menanding canang. Nah, jadi ingin melibatkan sebenarnya kita dalam proses hidup. Karena saya melihat bahwa dulu saya melihat bagaimana orang tua itu mengajarkan ketahan malangan bagi kita. Kalau suatu saat nanti terjadi perubahan apa ya minimal kita bisa hidup. Dan sekarang saya melihat pola asuh agak berubah, Pak Dekan, dan ya mungkin karena ada teknologi seperti sekarang. Tapi saya kira Pak Dekan di bidang kependidikan, di psikologi atau mungkin concern pada pola asuh saya kira penting juga. Bagaimana kita mencoba untuk mengenerate pola asuh yang suitable, yang tepat gitu ya buat masyarakat Bali. Dengan karakternya seperti ini, apakah pola asuh berbasis Trihita Karana namanya saya kira sangat baik kalau kita lihat ke depan. Saya mengalami pola asuh itu, karena kalau anak saya bikin kerajinan, yang repot saya Pak Dekan. Jadi saya kira enggak benar ini gitu ya. Jadi saya lihat dulu bahwa tidak terjadi seperti itu. Saya kira Pak Dekan orang tua udahlah lepas saja mau ngapain, mau bisa bertahan atau tidak. Nah, itu yang sebenarnya hal yang utama dalam hidup kita saya kira. Menarik sekali Pak WR1. Jadi saya seakan-akan berbicara dengan seorang pakar pendidikan. Jadi mohon maaf atas keterbatasannya Pak Dekan. Jadi luar biasa sebenarnya Pak WR1, bukan karena saya memuji begitu. Jadi prinsipnya pendidikan keluarga telah meletakkan karakter kependidikan pada diri
WR1. Pak WR1, kalau tidak salah saya melihatnya tempo hari Pak WR1 sebelum jadi WR1 adalah wakil dekan 1 di Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha ini. Apa yang Bapak rasakan menonjol, yang Bapak capai ketika menjadi wakil dekan 1, sehingga setelah menjadi wakil dekan 1 teman-teman berinspirasi untuk mendukung Pak Gede Rasben gitu, yang wakil dekan 1 dulu menjadi wakil rektor 1, tanpa hal-hal yang menonjol yang spektakuler yang dilihat oleh teman-teman, tentu teman-teman tidak akan memiliki ekspektasi bahwa Bapak Gede Rasben ini akan sukses menjadi WR1 gitu. Kira-kira apa yang menonjol yang Bapak bisa tunjukkan kepada sivitas di sini yang menyebabkan teman-teman tertarik untuk mendukung Pak Gede menjadi WR1 gitu. Terima kasih Pak Dekan. Yeah. Jadi pada saat saya di wakil dekan 1, nah sebenarnya saya tidak bekerja sendiri, tetapi bersama-sama dengan Pak Dekan, kemudian Pak Wakil, teman-teman wakil dekan lain, termasuk ketua jurusan Korprodi dan seluruh sivitas di Fakultas Teknik dan Kejuruan. Jadi kita berusaha, komitmen kita adalah berusaha untuk melakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Yeah. Nah, yang pertama yang kami lakukan di FTK pada saat itu adalah mencoba untuk memotivasi teman-teman untuk bergerak bersama, kemudian dengan direction yang sama gitu ya. Dan target utama kita pada saat itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan atau membangun budaya akademik lebih baik di Fakultas Teknik. Begitu juga membangun budaya mutu di sana, karena kita adalah institusi akademik. Yeah. Nah, program atau prioritas pertama kami pada saat itu adalah menjadikan atau meningkatkan status akreditasi dari seluruh prodi yang ada di sini. Jadi kalau tidak teman-teman komit ya, terutama di teman-teman di program studi untuk kita bersama-sama, saya kira tidak akan berhasil. Seperti apa yang dialami oleh teman-teman FTK saat ini. Yeah. Jadi semua orang bergerak, kemudian semua orang merasakan bahwa akreditasi itu adalah tanggung jawab moral. Jadi bukan hanya untuk kita memperbaiki kualitas proses belajar mengajar, memperbaiki kualitas mutu yang ada di sana, tetapi lebih kepada tanggung jawab moral untuk memberikan kesempatan kepada lulusan kita untuk bisa mereka mencari pekerjaan yang lebih baik, kemudian untuk mendapatkan proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, pada saat itu Pak Dekan dan teman-teman semua berhasil untuk meningkatkan seluruh status akreditasi pada saat itu menjadi B. Dan pada saat ini ya, dengan kerja keras teman-teman semua di sana, 2 program studi sudah terakreditasi A, kemudian 7 program studi saat ini terakreditasi B atau baik. Nah, selain itu Pak Dekan juga di sana di FTK pada saat itu bersama teman-teman kita juga berpikir bagaimana mengembangkan secara kelembagaan, Pak Dekan. Pengembangan kelembagaan itu salah satu adalah pengembangan program studi. Nah, dengan melihat prospek ya, jadi Pak Dekan memberikan kesempatan pada teman-teman di masing-masing prodi untuk melakukan need assessment, melakukan perluasan terhadap program studi yang prospektif bagi masyarakat. Nah, sehingga pada saat itu, pada saat saya menjadi wakil dekan 1, ada 3 program studi yang bisa kami bentuk pada saat itu, yaitu ilmu komputer, sistem informasi, dan juga pendidikan vokasional seni kuliner. Dan saat ini saya melihat bahwa peminatnya semakin tinggi ya. Dan saya melihat bahwa sistem informasi kita mendapatkan kelas itu sekitar 2 kelas, Ilkom juga sama, pendidikan vokasi seni kuliner juga sama. Nah, ini adalah salah satu visi Pak Dekan pada saat itu, bagaimana kita bisa mengembangkan kelembagaan melalui pengembangan prodi. Nah, selain itu juga kami melakukan hal-hal lain terkait dengan peningkatan kualitas SDM melalui pengalokasian
pengalokasian dana-dana penelitian untuk mereka menghasilkan produk-produk unggulan sesuai dengan keilmuannya. Kemudian kita juga memberikan wadah kepada mereka melalui jurnal, melalui international conference. Saat ini kebetulan FTK memiliki international conference yang proceedingnya terindeks, dan itu menjadi salah satu wadah bagi teman-teman untuk mempublish artikelnya ya yang mendapatkan rekognisi internasional. Kemudian kegiatan yang lain misalnya research sharing, pada saat itu kami melakukannya dalam bahasa Inggris. Tetapi tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, bolong-bolong gitu ya. Yang kami rancang misalnya satu bulan sekali, ya karena berbagai kegiatan yang sangat banyak, jadi mungkin tidak bisa berjalan secara periodik. Kemudian yang lain adalah memotivasi teman-teman untuk meningkatkan kualifikasi akademik mereka, baik itu melalui jalur formal ke S3. Kemudian Pak Dekan juga pada saat itu mengalokasikan pendanaan untuk teman-teman meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan sertifikat kompetensi. Nah, dan beberapa hal lain. Saya kira apa yang kami lakukan di sana tidak ada hal yang hal yang bombastis gitu ya Pak Dekan ya. Semua hal-hal yang biasa yang kita lakukan, cuma kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, dan mudah-mudahan ini juga bisa membawa perubahan baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi. Nah, itu yang saya lakukan. Saya kira saya sekali lagi bahwa setiap orang di universitas ini mampu Pak Dekan untuk berada di tempat saya, untuk berada di tempat Pak Dekan. Saya kira setiap orang mampu untuk itu, karena kita masuk ke sini orang akademik, kita masuk ke sini, kemudian memiliki kemampuan manajerial, memiliki kemampuan akademik yang saya kira semua orang memilikinya, dan ini adalah amanah buat saya. Kepercayaan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika, dan saya akan mencoba untuk melakukan yang terbaik, dan suatu saat nanti ya setiap orang akan ada di sini. Jadi kalau saya mengquote apa yang sering disampaikan, pemimpin ada masanya gitu, kan ya. Setiap masa ada pemimpinnya, gitu. Jadi setiap orang akan berada pada posisi yang di mana kita berada saat ini. Saya kira. Jadi saya kira itu adalah menuju kita ke trendsetter university. Saya kira kalau kita bisa implementasi